Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sumirnandoro, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat dalam praktek kebidanan. Pemberian obat ini adalah proses administrasi penyaluran obat kepada pasien, baik secara oral, injeksi, topikal, rektal, sublingual maupun rute lainnya. Nah, sesuai dengan resep dokter atau protokol medis yang berlaku, itu merupakan bagian integral dari tindakan medis atau keperawatan yang tujuannya untuk menyembuhkan, mengeringkan gejala atau mencegah suatu penyakit yang terinfeksi kepada pasien tersebut. Nah, tujuan dari pemberian obat-obatan itu teman-teman untuk menyembuhkan penyakit kuratif, kedua meringankan gejala seperti simptomatik, terus ketiga mencegah penyakit atau komplikasi atau profilaksasi, keempat mengganti zat atau hormon yang berkurang dalam tubuh, kelima meningkatkan kualitas tubuh pasien. Itu tujuan pemberian obat kepada pasiennya teman-teman. Nah, untuk prinsip pemberian obat ini supaya pasien aman dan efektif untuk pemberian obat secara atau harus terpenuhi. Nah, ada 6 prinsip untuk pemberian obat kepada pasien. Nah, cara kita melakukan 6 ini kita harus melakukan kepada pasiennya teman-teman. Pertama, tempat pasien. Terus obat diberikan kepada pasien sesuai dengan identitas pasien, dan kita harus menjelaskan tentang penyalahgunaan pada obatnya. Kedua, tepat obat. Maksudnya ini obat yang kita berikan sesuai dengan resep dan diagnosis yang dimiliki oleh pasien. Keempat, tempat dosis. Nah, jumlah dosis harus sesuai dengan usia pasien, berat badan pasien, dan kondisi pasien. Terus tepat waktu. Obat harus diberikan sesuai jadwal, misalnya setiap jam 8 sebelum makan. Terus tepat cara pemberian obatnya, rutin. Nah, tepat cara pemberian obatnya rutin. Pemberian sesuai dengan oral atau intramuskuler atau intravena. Nah, keenam, tepat dokumentasi setiap bidang dalam melakukan pemberian obat harus dicatat sebagai dari rekam medis. Langkah-langkah pemberian obat. Nah, secara umumnya teman-teman, langkah-langkah pemberian obat ini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan. Satu, verifikasi resep, yang artinya mengecek keabsahan dan kejelasan resep dokter. Kedua, persiapan alat dan obat. Artinya memastikan obat tidak kadaluarsa dan dengan kondisi baik.
Ketiga, identitas pasien. Konfirmasi identitas pasien secara verbal atau dengan gelang identitasnya. Seterusnya, keempat, menjelaskan kepada pasien tentang informasi dan tujuan dan efek samping obat pasien supaya pasiennya nanti juga tidak memiliki efek buruk atau efek samping yang di dalam tubuhnya karena tidak cocok di dalam tubuh pasien. Terus kelima, pemberian obat. Pemberian obat ini berikan obat sesuai rutin dan dosis yang ditentukan oleh tenaga medis. Nah, keenam, monitoring. Amati reaksi pasien setelah pemberian obat. Maksudnya setelah tenaga kesehatan memberikan obat kepada pasien tersebut, kita harus mengawasi dan melihat bagaimana dosis obat tersebut dalam tubuh pasien. Ketujuh, pendokumentasian. Kita harus mencatat waktu, dosis, dan reaksi dalam rekam medis. Nah, rutin pemberian obat ini ada berbagai macam. Ada oral, itu melalui mulut, ada parenteral melalui injeksi atau intravena, intramuskular atau subkutan, topikal artinya dioleskan pada kulit atau mukosa. Seterusnya rektal melalui dubur. Kelima, inhalasi melalui saluran pernapasan. Nah, setiap rutin ini memiliki keuntungan dan indikasi masing-masing tergantung pada kondisi pasien ya teman-teman. Nah, faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian obat ini ada usia dan berat badan pasien. Itu aja yang teman-teman yang saya bisa jelaskan. Semoga bermanfaat. Ayo kita cuci tangan, usap-usap tapak tanganmu, dan juga sela-sela jari-jari. Usap juga punggung tanganmu, dan genggam jarimu lalu digosok. Jangan lupa jempolmu, terakhir ujung-ujung jarimu, agar terhindar virus corona. Selamat mencoba.
Baik teman-teman, itu saja penjelasan tentang pemberian obat kepada pasien. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. See you.